Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safitri Handayani dari kelas 5 PAIE, kelompok 1 Filsafat Ilmu. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat ilmu dan juga cakupan-cakupan masalahnya. Filsafat itu sendiri dari bahasa Yunani, dari kata filosofi atau filos yang artinya cinta, kemudian sophos yang artinya kebijaksanaan. Maka secara harfiah filsafat itu sendiri memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Kemudian yang kedua yaitu ilmu, berasal dari serapan bahasa Arab dari kata alama ya'lamu yang memiliki arti pengetahuan. Kemudian filsafat ilmu itu sendiri yakni telaah kefilsafatan untuk menjawab hakikat ilmu dari segi ontologis, epistemologis, dan juga aksiologisnya. Kemudian cakupan-cakupan permasalahannya itu digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu epistemologi atau teori pengetahuan, yang kedua metafisika atau ilmu untuk menyelidiki hakikat yang tidak nyata atau tidak terlihat oleh panca indera. Kemudian yang ketiga yaitu metodologis atau metode khusus untuk menyelidiki suatu ilmu. Yang keempat yaitu logis, yang kelima yaitu etis atau kesusilaan atau adat, dan yang terakhir yaitu estetis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan kepada teman sekelompok saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai pendekatan filsafat ilmu. Berdasarkan referensi yang saya temukan, terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam filsafat ilmu. Yang pertama, pendekatan deduktif. Nah, dari segi bahasa, deduktif berasal dari bahasa Inggris, yaitu deduction, yang artinya penarikan kesimpulan dari suatu keadaan yang umum. Maka dengan demikian dapat kita pahami bahwa pendekatan deduktif adalah cara berpikir di mana pernyataan yang bersifat umum ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, pada pendekatan deduktif ini biasanya menggunakan pola pikir silogisme. Yang kedua, pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Oleh karena itu, pendekatan induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan yang bersifat khusus dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Yang ketiga, pendekatan rasionalisme. Pendekatan rasionalisme merupakan pendekatan yang mengutamakan rasio atau akal. Pendekatan rasionalisme dapat kita pahami sebagai pendekatan filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan melalui pembuktian, logika, dan analisa yang berdasarkan fakta. Dan yang keempat, pendekatan empirisme. Pendekatan empirisme merupakan pendekatan yang mengutamakan pengalaman. Pendekatan empirisme dapat kita pahami sebagai pendekatan filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Pendekatan ini menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan ketika dilahirkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti, NIM 1182020207. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep dasar filsafat ilmu. Tapi di sini yang akan saya bahas ialah mengenai sejarah dan perkembangan filsafat ilmu. Langsung saja,
kepada sejarah filsafat ilmu. Berbicara mengenai asal-muasal filsafat ilmu, tentu tidak akan lepas dari filsafat Yunani kuno. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai memikirkan dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitarnya untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di dalam banyak literatur disebutkan bahwa periode Yunani merupakan tonggak awal berkembangnya ilmu pengetahuan dalam sejarah peradaban umat manusia. Sesungguhnya pada zaman Islam filsafat begitu berkembang pesat sehingga banyak melahirkan para ilmuwan-ilmuwan muslim yang luar biasa. Selanjutnya, perkembangan filsafat ilmu. Di dalam perkembangan filsafat ilmu ini terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode zaman Yunani kuno, yang kedua zaman Islam, yang ketiga zaman modern, dan yang keempat zaman kontemporer. Nah, pada zaman Yunani kuno ini sangat identik dengan filsafat periode perkembangan. Filsafat Yunani merupakan poin untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Nah, tokoh yang terkenal pada zaman Yunani kuno ini yaitu Plato dan Aristoteles. Selanjutnya, pada zaman Islam, menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik. Nah, pada zaman Islam ini keilmuan dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pada zaman Islam ini, pada abad ke-6 sampai dengan 7 Masehi, kemajuan ilmu pengetahuan berada di peradaban Islam. Selanjutnya, zaman Renaissance atau bisa kita sebut dengan zaman modern. Nah, zaman modern ini periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung abad ke-8 sampai muncul abad modern. Nah, zaman modern ini merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Nah, yang terakhir itu ada zaman kontemporer. Nah, zaman kontemporer ini diawali pada abad ke-20 yang ditandai oleh variasi pemikiran filsafat yang sangat beragam. Tema yang banyak dibahas oleh para filsuf pada periode ini antara lain yaitu tentang manusia dan bahasa manusia, ilmu pengetahuan, kesetaraan gender, moral, hak asasi manusia, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi dan arah filsafat ilmu. Fungsi filsafat ilmu secara umum meliputi 4 poin. Yang pertama, untuk mengetahui objek yang ditelaah. Yang kedua, untuk mengetahui proses mendapatkan ilmu. Yang ketiga, untuk mengetahui kegunaan ilmu itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk mengetahui ciri-ciri tertentu dalam berbagai cabang pengetahuan. Sedangkan arah filsafat ilmu merupakan suatu prosedur dalam menetapkan landasan secara mendasar terkait benar salah terhadap wawasan atau objek yang sedang ditelaah. Menurut Frans Magnisuseno, fungsi dan arah filsafat ilmu, yang pertama, fungsi filsafat ilmu membantu mendalami pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu. Yang kedua, sebagai kritik ideologi. Yang ketiga, sebagai dasar metode dan wawasan yang lebih mendalam dan kritis dalam mempelajari studi-studi khusus. Yang keempat, sebagai dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dan dalam kehidupan intelektual pada umumnya dan khususnya pada lingkungan akademis. Yang kelima, memberikan wawasan lebih luas dan kemampuan analitis dan kritis dalam menyelesaikan masalah-masalah intelektual, spiritual, dan ideologi. Sedangkan arah filsafat ilmu, yang pertama, filsafat ilmu diarahkan pada pembekalan pemahaman terhadap wawasan. Yang kedua, filsafat ilmu diarahkan untuk memanusiakan diri. Yang ketiga, diarahkan agar mempertahankan sikap yang objektif, tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan simpati maupun antisipasi. Yang keempat, agar berpikir secara holistik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kelima,
agar dapat berpikir kritis, mandiri, dan tidak bergantung terhadap orang lain. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa fungsi filsafat ilmu yaitu sebagai alat untuk mencari suatu kebenaran dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan arah filsafat ilmu sangat erat kaitannya dengan konsep tentang manusia. Arah filsafat mendorong berkembangnya pemikiran manusia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.